Sobat Pejuang 45, selamat datang ke podcast 45, yang dimana tentunya di hari ini merupakan podcast perdana kita. Yang sebelumnya memang kita sudah lakukan Sobat 45, Sobat Pejuang 45, yang dimana beberapa waktu lalu kita coba prakarsai secara Spotify, yang dimana kita masukkan beberapa podcast di sana hingga bisa didengar dimanapun berada. Tapi itu model audio, Tetapi untuk saat ini kita buat podcast 45 secara perdana, face to face seperti itu, dialog langsung. Dan di hari ini tentunya Sobat Pejuang 45, saya tentunya Ferali Fani Tegal sebagai pemandu. Di podcast hari ini akan membahas hal yang dapat dikatakan sangat memprihatinkan di saat ini, sangat crowded sekali, dan pasti banyak sekali permasalahan seperti itu. Tetapi kita sebagai pemudaya Kejuangan 45 khususnya di Jakarta Selatan melihat ada poin yang dimana poin itu bisa menjadi cure atau vaksin di sana untuk bagaimana cara menghadapi hal ini. Dan ini bisa jadi masukan para pejuang tentunya, ataupun dapat dikatakan government, pemerintah kita saat ini yang mungkin sedang kebingungan untuk mencari solusi yang pas. Kita cari pondasinya nantinya melalui podcast hari ini, yaitu tentunya di hari ini Sobat Pejuang 45 saya ditemani oleh narasumber hebat kita tentunya Pak Panji R. Harinoto selaku Ketua PPK 45 Jakarta Selatan. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore. Pertama-tama saya menghargai sekali atas prakarsa daripada saudara Ferel ini Huta Galung ini yang sebetulnya berbeda jauh dengan generasi saya, tapi punya semangat yang dapat diandalkan untuk turut menjadi generasi emas di 2045. Ini yang kami harapkan dengan melakukan pembekalan antara lain Bintar, Bina Mental 45 yang kami adakan periodik bulanan dan akan menginjak yang kelima di bulan September yang akan datang. Bagaimanapun juga saya akan ucapkan sekali mereka tetap merdeka. Tadi disampaikan memang ada sedikit katakanlah ketidakteraturan atau ketidakketentuan kini pada saat ini. Kita nggak perlu sebutkan secara detail karena itu Bapak dan Ibu dan Saudara bisa melihat sendiri dari medsos apa yang terjadi. Namun dalam kesempatan ini tugas kami adalah penyuluhan Pejuangan 45 sesuai dengan Kepres atau legal standing kami di Kepres nomor 50 1984. Dan sengaja kami membuka acara perdana ini di muka foto dari bapak-bapak pejuang kita, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Kedua sosok inilah sebetulnya yang memulai menyebut Indonesia merdeka. Jadi Bung Hatta tahun 1928 di hadapan Pengadilan Negeri Den Haag kalau nggak salah, itu periodenya untuk pembelaannya berjudul Indonesia Merdeka. Dan ternyata 17 tahun kemudian beliau memproklamasikan di Jakarta. Demikian juga Bung Karno. Bung Karno 1930 itu membuat pembelaan di muka Pengadilan Negeri Bandung, Volksrat namanya, yang sekarang menjadi Gedung Indonesia Membuka. Isinya ada 3 isu yang disampaikan oleh Bung Karno waktu itu. Ada 1, kritik terhadap kolonialisme, 2, tekad merdeka, dan ketiga adalah visi misi Indonesia Merdeka. 3 isu ini ternyata pada saat ini masih relevan. Yang pertama, neokolonialisme. Penindasan masih terjadi sampai saat ini. Kedua,
Indonesia merdeka. Belum 100%. Seperti juga telah dikaji oleh Freedom House USA. Terakhir mereka rilis tahun 2025, bulan Maret kalau nggak salah. Itu kita dapat skor 56%. Kemudian visi misi kita, yaitu yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sekarang ini sudah diabaikan. Karena Undang-Undang Dasar 2002, katakan begitu, yang diundangkan pada tahun 2006, tidak turut mencantumkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Artinya ada kudeta pembukaan atau kudeta Pancasila. Dan ketiadaan daripada Pancasila ini sangat menentukan, karena itulah menjadi dasar daripada hukum di Indonesia, dasar daripada dasar hukum di Indonesia. Kalau itu tidak ada atau diabaikan, ya seperti sekarang ini kita kehilangan orientasi. Padahal kita ingin Indonesia Jaya 2045, tapi sekarang saja sudah terasa bahwa banyak yang tidak paham, bahkan menjadi pemangku kenegaraan, namun tidak memahami mengenai falsafah Pancasila itu sendiri. Jadi karena itu kami dari BPK 45 Jaksel, kebetulan saya juga Dewan Kehormatan di BPK 45 Jakarta, berkepentingan untuk berbagi dengan generasi Z seperti saudara Ferel ini dan kawan-kawannya yang konon pada tahun 2030-2035 porsinya adalah atau proporsinya adalah 60% lebih, bahkan mungkin mendekati 70, dan kami ini tinggal sekitar 10-20%. Oleh karena itu, pada kesempatan ini adalah saat yang baik kami berbagi. Pertama adalah bahwa BPK 45 yang dibentuk resmi 1960, tepatnya 20 Maret, itu pada tahun 1985 sudah mencanangkan mengenai bagaimana meneruskan semangat 45 ini kepada generasi berikutnya. Dalam ini generasi penerus kekuatan 45 seperti Gen Z ini. Dan saya juga termasuk sebetulnya. Antara lain adalah yang disebut jiwa semangat nilai 45, di mana ada 20 butir, 3 butir pertama itu sangat mendasar, yang isinya adalah dapat dikatakan sebagai trilogi 45. Apa itu? Yaitu Pancasila, Proklamasi 17/845, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1845, yang sebetulnya juga akte lahir daripada Proklamasi Indonesia Merdeka 17/845 itu. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 1845 diabaikan ataupun diganti oleh yang 2002 dengan sebutan 1945 dan disebut palsu oleh beberapa kawan saya yang sedang berperjuangan juga seperti kami, maka sebetulnya kita ini proklamasi itu sendiri juga sebetulnya dikudeta, karena akte lahir tadi diganti. Oke. Ya, itu penting. Sudah Pancasilanya dikudeta, proklamasinya dikudeta, dan akte lahirnya juga dikudeta. Jadi ini yang sebetulnya banyak yang mengatakan Indonesia ini sudah Indonesia baru sekarang, bukan Indonesia ketika diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Karena itu kami pada acara perdana ini kami khusus di hadapan beliau-beliau ini, bahwa kami ingin perjuangan terus cita-cita dari founding fathers kita. Baik, kami akan mulai dengan trilogi 45 dikaitkan dengan sosialisme Pancasila.
dapat dikatakan bahwa sosialisme Pancasila ini adalah konsep yang menggabungkan nilai-nilai sosialisme dengan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Beberapa aspeknya adalah keadilan sosial. Sosialisme Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Kepemilikan bersama. Sosialisme Pancasila dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama atas sumber daya negara dan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi ekonomi. Sosialisme Pancasila juga menekankan pentingnya demokrasi ekonomi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Dalam implementasinya, sosialisme Pancasila dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti koperasi. Koperasi kita adalah Yonata. Koperasi dapat menjadi salah satu bentuk implementasi sosialisme Pancasila, di mana anggota koperasi memiliki kepemilikan bersama dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dapat menjadi salah satu bentuk implementasi sosialisme Pancasila, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Distribusi sumber daya yang adil. Ini pentingnya. Distribusi sumber daya yang adil dapat menjadi salah satu bentuk implementasi sosialisme Pancasila, di mana sumber daya negara dan ekonomi didistribusikan secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sosialisme Pancasila dapat menjadi konsep yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai keadilan sosial di Indonesia. Dalam kaitan ini perlu kami sampaikan juga bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 asli terdiri di atas 3 ayat, judulnya adalah kesejahteraan sosial. Tetapi pasal 33 2002 yang berisi 5 ayat, ada tambahan 2 ayat, berjudul perekonomian nasional. Artinya apa? Bahwa tujuan akhir daripada giat daripada pasal 33 tadi berubah dari yang tadinya kesejahteraan sosial menjadi perekonomian nasional, dan itu bisa dirasakan sekarang ini. Barangkali dalam kesempatan lain kita bisa berdiskusi mengenai ini, Pak Budial. Ini mengenai sosialisme Pancasila. Berikutnya adalah ada baiknya kami ceritakan sedikit mengapa saya khususnya begitu peduli kepada berbagi pemahaman mengenai Pancasila ini. Tidak lain tidak bukan sebetulnya karena foto ini. Baik. Jadi pada tanggal 21 Juli 2007 kami diajak oleh keluarga besar Siliwangi ke Garut, khususnya ke Limbangan, yang ternyata adalah singkatan dari 5 bangunan utama. Apa itu? Ternyata Limbangan atau 5 bangunan utama ini adalah prinsip-prinsip seperti Pancasila yang kita kenal ini, hanya dalam istilah lain yang rupanya sudah terwujud sejak tahun 1345 di Limbangan ini. Limbangan ini kalau menurut cerita-ceritanya adalah kota penting atau daerah penting dari Galuh, Kerajaan Galuh. Kita tahu bahwa Pajajaran itu terdiri dari Galuh Pakuan.
terus lalu Pakuan bergabung menjadi Pajajaran. Dan inilah salah satu kerajaan Nusantara yang berusia ratusan tahun, yang tidak pernah terjajah dan hidup secara mandiri dan perkasa di zamannya. Untuk itulah sebetulnya peristiwa ini sangat berkesan bagi kami, sehingga kami merasa perlu untuk mendalami atau memahami mengenai kiprah Pancasila ini. Dalam kaitan ini, saya sendiri juga sudah menyatakan kepada publik melalui pikiran rakyat kalau nggak salah, bahwa Limbangan itu seharusnya jadi kota Pancasila, dan sudah ditanggapi oleh Siliwangi News mengenai saran atau pandangan ini. Dan mudah-mudahan kita punya kota Pancasila yang berkah dan bisa menjadi cagar budaya Pancasila. Baik. Baik, Sobat Pejuang 45, itu merupakan penjelasan luar biasa Pak Panji, yang dimana kita akan bahas tentang mendalam juga terkait hal itu di Bimas Kejuangan 45. Mungkin hal yang paling saya coba tanyakan Pak Panji dari penyampaian Pak Panji tadi, bahwasannya memang hal ini harus disampaikan, hal ini harus dideklarkan ke anak muda seperti saya dan penerus-penerusnya berikutnya di 2030 hingga nanti di 100 tahun merdeka Indonesia, seperti itu. Maka dari itu Pak Panji, dapat dikatakan menurut Pak Panji sendiri, ya, melihat situasi sekarang ini, yang dimana mungkin kita tidak tahu nih dasar di mana sebenarnya, seperti itu. Dan Pak Panji itu menyebutkan trilogi, seperti itu Pak Panji. Menurut Pak Panji, dapat dikatakan upaya paling pas Pak Panji untuk menangkal gejolak yang ada saat ini secara sosial, ekonomi itu, apakah betul dengan trilogi itu Pak Panji? Tentunya kalau disebut menu mungkin salah satu ya, karena ini trilogi ini loh jati diri kita. Pandangan saya adalah dengan menggunakan jati diri lebih mengakar kepada pemahaman dari bumi persada kita sendiri dibandingkan kita import dari luar negeri. Karena kata demokrasi sendiri itu orientasinya adalah voting. Tapi kalau musyawarah mufakat itu adalah orientasinya adalah berembuk. Memang makan waktu, tapi hasilnya juga lebih mantap karena dirembuk dengan baik dan dengan penuh pengertian satu sama lain. Kalau di tanah tadi Pasundan atau Pajajaran ada istilah silih asuh, silih asih dan silih asah, silih asih dan silih asuh. Itu penting dalam musyawarah mufakat tadi. Tapi kalau voting itu banyak-banyakan suara, dan itu yang terjadi di pemilu kita misalnya. Untuk bisa meraup suara terbanyak, itu yang semua dilakukan dengan komersialisasi. Dan hasilnya adalah seperti sekarang ini. Hanya pengusaha-pengusaha saja yang katanya, ini saya baru baca kajiannya, mayoritas daripada anggota DPR itu kebanyakan pengusaha. Karena mereka lah sebetulnya yang punya dana, dan juga para artis, ya, influencer. Iya. Sekarang Bapak saudara bisa melihat mutu daripada kinerja DPR sejauh mana. Nah, ini karena memang antara kualitas dan kuantitas tidak berimbang. Ya, ini barangkali yang harus disadari dan mungkin diperbaiki oleh generasi Z kemudian hari, bahwa rekrutmen untuk pengurus negara, ini Bung Hatta menyebutkan bahwa negara itu adalah pengurus, ya, bukan penguasa. Pengurus itu berarti melayani rakyat.
Jadi rakyat itu yang jadi bos sebetulnya. Dialah yang harus dilayani. Jangan dibalik. Ya, jadi ini yang barangkali hal yang prinsip yang harus diketahui, ya, sehingga kita itu katakanlah berkiprah, bergiat sesuai dengan apa yang kita miliki sebagai modalitas Nusantara atau nasional, bukan mengambil alih budaya dari luar untuk mengelola negara ini. Gunakanlah budaya lokal. Kita cukup kaya, orang luar negeri belajar gamelan juga dari kita. Iya, betul. Iya. Lagu-lagu kita juga sudah banyak diadop sama mereka, keroncong dan sebagainya. Kenapa? Karena memang ada nilai-nilai yang luar biasa sebetulnya di situ. Yang mereka lebih menghargai karena pengetahuan dan kecendekiawannya mereka, ya. Dan ini jangan sampai nilai-nilai ini diambil alih oleh mereka. Beberapa lagu nasional kita juga sudah diambil alih kan oleh negara tetangga kita. Saya nggak perlu sebut, saya kira sudah tahu semua. Dan itu bisa bergulir terus-menerus kalau memang kita tidak hati-hati. Kita eksplor sendiri apa kekayaan kita, modalitas kita untuk keperluan kita. Kalau perlu kita untuk bargaining position kita menghadapi globalisasi. Itu yang barangkali ingin saya sampaikan menjawab itu. Dan ini saya bukan sedikit, ini saya ada tulisan terakhir mengenai pesan bagi pemangku kenegaraan Indonesia. Ini penting karena sebetulnya Pancasila itu masih tetap melekat menurut saya di tataran kebangsaan, kerakyatan, kemasyarakatan. Terbukti sekarang ini solidaritas, katakanlah ojol dan lain sebagainya, itu merata di seluruh pelosok negeri. Mereka itulah yang disebut wong cilik yang ternyata istilahnya itu adalah dalam waktu singkat bisa membangun kebersamaan secara serempak. Itu kalau tidak ada solidaritas nggak mungkin. Dan itulah sebetulnya yang disebut solidaritas sosialisme Pancasila. Kami harapkan di tataran pengurus negara juga demikian. Tidak individualistik, tidak berkelompok atau untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, tapi berpikirlah untuk kepentingan ya tadi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya apa gunanya kita punya kekayaan yang melimpah kalau toh dalam waktu sekejap bisa hilang. Itu sudah terjadi dalam 1-2 hari. Jadi menurut saya ada baiknya merata, tidak hanya di tataran hilir, tapi juga di tataran hulu. Dalam hal ini pengurus negara. Ya, ini bisa dilihat, dan inilah kalau kedua-duanya itu cukup kuat trilogi 45-nya, maka gejolak sosial yang potensi desintegrasi bangsa atau desintegrasi Indonesia dapat ditangkal karena konflik itu lebih bisa diminimalisir secara optimal karena kedua tataran tadi katakanlah bersinergi dalam kiprahkan trilogi 45 tadi. Saya ingin sampaikan juga sedikit, kenapa hal ini perlu saya sampaikan. Kebetulan saya tadi malam membaca, ada di YouTube itu, judulnya Siaga September 2025. Silahkan dibuka. Itu ada sedikit ramalan, menurut saya ramalan para
spiritualis Nusantara ya, mengenai situasi kita kalau kita tidak hati-hati sampai akhir tahun 2025, dimulai dengan September 2025. Karena itulah penggunaan jati diri bangsa seperti Pancasila ini menjadi penting, menjadi strategis dan taktis dalam mengatasi gejolak-gejolak sosial tadi. Ini yang ingin saya sampaikan, dan barangkali Baik, Pak Panji, terima kasih banyak. Karena ada apa ya? Saya tentu, Pak Panji, terima kasih banyak atas penerangannya. Saya banyak sekali pertanyaan ini, Pak Panji. Mungkin saya coba tanya hal yang tadi Pak Panji sedikit statement seperti itu, bahwasanya memang para pejabat kita saat ini seperti itu, para pemangku kekuasaan kita ya, seperti itu ya istilahnya Pak Panji, dari DPR, mungkin khusus ke DPR ya Sobat Pejuang 45. Mungkin Pejuang 45 pasti sangat sedikit greget dengan para Dewan Perwakilan Rakyat kita. Bahwasanya Pak Panji selalu tahu, terutama yang terjadi saat ini, Pak Saroni, maaf ya Pak Panji, Pak Saroni, Pak Eko, seperti itu, Pak Uya Kuya, yang mungkin latar belakang mereka itu seperti Pak Panji sampaikan, mereka pengusaha, artis, sekaligus influencer. Dan yang dapat kita katakan Pak Panji, apa yang mereka lakukan saat ini itu tidak mewakili 45 Pak Panji ya, secara dasar Pancasila, tapi mereka lebih ke arah kapitalis, betul Pak Panji. Pak Panji terkait itu bagaimana? Betul nggak dengan apa yang mereka lakukan saat ini, tindakan mereka yang sedikit itu bagaimana Pak Panji? Kalau menurut saya tidak ingin sosok ya, saya jadi ingat lagunya Rolling Stone Apa itu Pak Panji? tahun 64, The Singer Not the Song, yang sebenarnya sindiran dari Mick Jagger dan kawan-kawan bahwa seringkali kita itu terperangkap kepada the singer-nya, bukan the song-nya. Padahal yang penting itu the song-nya. The song-nya itulah sebetulnya yang membuat peluang sehingga muncullah the singer yang menyimpang, nggak jelas. melanggar atau tidak. Dan itu sebenarnya dimulai daripada Undang-Undang Dasar 2012 tadi. Oh iya, betul sekali Sobat Panji. Tadi saya sebutkan betul sekali. bahwa pasal 33 yang asli, 3 ayat itu judulnya adalah kesejahteraan sosial. Artinya tujuan akhir daripada daripada ketiga ayat tadi itu adalah kesejahteraan sosial. Namun di 2002 nggak tahu ceritanya bagaimana, katakanlah kecolongan kalau menurut saya itu menjadi 5 ayat dan judulnya jadi perekonomian nasional. Ini beda jauh. Hasil olah kegiatan daripada 5 ayat ini adalah perekonomian nasional. Dan inilah yang menurut saya ekosistemnya berubah sehingga memberi celah kepada liberalisme, kepada kapitalisme, Saya setuju. neo baru lah. Bahkan Pak Habibie mengatakan neo VOC. Ya. Dan ini faktanya terjadi sekarang. Dan seingat saya pada bulan November 98 tidak masuk konsensus Ciganjur. Dari 8 butir konsensus Ciganjur itu tidak ada satupun menyinggung masalah pasal 33 tadi. Berarti ada yang salah Pak Panji berarti. Saya tidak tahu persis karena saya sebetulnya bukan anggota DPR, bukan anggota MPR waktu itu. Saya sebetulnya relatif adalah pengamat atau bukan pengamat lah, Praktisi. praktisi juga bukan. Pada tahun-tahun itu saya baru menyelesaikan S2 saya di ilmu hukum, mengkhususkan diri di bidang politik hukum. Tesis saya adalah mengenai politik hukum status abad, ya, abad 1 sampai abad sebelum 2000. Jadi memang saya tidak mengamati itu. Dan kekagetan saya justru terjadi ketika saya ikut dalam uji material Undang-Undang Migas
tahun 2001. Oke. Ketika itu saya belum begitu mendalami mengenai masalah-masalah konstitusi ini, tapi ada yang membekas sampai saat ini adalah Undang-Undang Migas 2001 itu kan lahirnya dari rezim Undang-Undang Dasar 1845 karena 2001 kan, sedangkan yang 2002 kan baru muncul Agustus 2002. Tetapi dalam uji materialnya terkesan lebih diukur terhadap tolak ukur Undang-Undang Dasar 2002. Pada waktu itu saya sebagai pemula di bidang yang mengamati ya, atau mempelajari ataupun membaca ya, saya terus saja pada waktu itu masih bingung, sudah jadi pertanyaan, sehingga saya memang pada tahun 2016 misalnya, saya dengan kawan-kawan di DHD 45 Jakarta pada 1 Juni 2016 mengumandangkan deklarasi konstitusi pro Pancasila. Gara-gara tadi itu, yang setelah saya pelajari memang Pancasila itu tidak diungkapkan di lembaran negara Republik Indonesia 11, 12, 13, 14 2006. 4 tahun setelah disahkan atau ditetapkan atau diputuskan oleh MPR RI pimpinan dari Amin Rais. Waktu itu memang sedikit demi saya mulai memahami, dan akhirnya saya mengambil putusan bahwa memang itulah sebetulnya menjadi biang keladi daripada yang tadi ditanyakan. Kenapa kok banyak yang kehilangan orientasi mengenai tadi ekonomi kesejahteraan sosial? Kan ekonomi yang mengarah kepada keadilan sosial, istilahnya begitu. Tapi ekonomi yang lebih mengarah kepada perekonomian nasional yang berjiwa liberalistik, kapitalistik. Dan ini sebetulnya adalah bukan jati diri kita, itu adalah individualisme yang memang budaya Barat. Nggak bisa direkam gitu aja. Dalam kenyataannya, kalau itu tetap diterapkan terus, akan jadi konflik berkepanjangan seperti sekarang ini. Karena memang tidak cocok dengan budaya dan jati diri bangsa kita. Itu saja yang barangkali ingin kami ingatkan dengan podcast ini. Mudah-mudahan ramalan yang tadi saya sebut ada di YouTube tadi itu tidak terjadi. Betul, harapan kita. Atau paling tidak diperkecil lah. Kalau kita memang bisa meredam potensi konflik antara dua tataran tadi, tataran hulu dan tataran hilir. Kalau hilir sudah pastilah, karena mereka betul-betul memang yang sehari-hari memang bergelut di urusan keseharian, sedangkan kalau yang hulu ini kebanyakan memang berkiprah di urusan kebijakan mengatur negara. Sehingga mereka ini kalau tidak dibekali atau tidak diberi pemahaman yang baik mengenai jati diri Pancasila tadi, ya akan bentrok atau konflik dengan tataran di bawahnya. Itu saja barangkali kami sangat berharap bahwa podcast ini memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan tentunya seluruh rakyat atau masyarakat yang peduli kepada
negara kesatuan Republik Indonesia, peduli pada Pancasila, peduli kepada Bhinneka Tunggal Ika, dan peduli pada satu lagi konsensus 4 itu, ya. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia Raya. Mudah-mudahan harapan kami ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji. Wah, teman-teman semuanya Sobat Pejuang 45, banyak banget tentunya insight yang didapatkan di hari ini, seperti itu. Saya juga baru tahu, ya, selaku Gen Z di podcast ini sebagai pemandu, saya baru tahu dari Pak Panji R. Hadinoto bahwasannya ada perbedaan antara demokrasi dan musyawarah. Padahal saya dulu dan teman-teman itu Pak Panji, itu mengira itu sama, teman-teman. Ternyata berbeda. Tetapi secara struktural, secara inti, musyawarah yang jadi punya kita di Indonesia ini, mencapai mufakatnya seperti itu. Dan tentunya buat Sobat Pejuang 45, terkait apa yang kita bahas di hari ini, Bimas Kejuangan 45, Solidaritas Sopan Demi Selamatkan Indonesia, dan bicara terkait apa pemikiran Bung Hatta seperti itu terkait keadilan sosial, bersama demokrasi ekonomi, terutama koperasi, ekonomi kerakyatan, dan juga distribusi sumber daya yang adil. Itu bisa menjadi penangkal kita terkait crowded di hari ini. Dan mungkin peramalan yang sebelumnya, Pak Panji ya, di September nanti, ya semoga impact-nya nggak terlalu besar, tentunya Pak Panji harapan kita, setidaknya bisa kita minimumkan, kita minimalisir hal itu, seperti itu ke depannya buat Sobat Pejuang 45. Baik, nantinya materi-materi ini mesti didapatkan nanti, kita akan berikan linknya di YouTube kita Pak Panji ya. Ya, Materi-materi ini, dan mungkin teman-teman semuanya para Gen Z, anak muda, tolong ya dilihat terkait materi yang dibuat oleh Pak Panji terkait Bimas Kejuangan 45 ini. Ini sangat berguna sekali seperti itu ya. Dan ini menjadi sequel pertama kita podcast 45 ke depannya. Dan ini menjadi peninggalan kita bahwasannya masih banyak yang peduli terkait kejuangan di Indonesia saat ini. Begitu teman-teman semuanya. Kita tutup podcast hari ini, dan sedikit tambahan, di hari ini kita syuting ya. Ini di Trans Istana seperti itu. Yang dimana nanti kita coba berikan di footage-nya Pak Panji ya. Iya. Tempat ini. Dan tempat ini biasa dilakukan pertemuan kita Pak Panji ya, sosialisasi. Karena melihat nuansanya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman melihat nanti nuansa 45-nya, nostalgia terkait ya sosok ini ya, Pak Soekarno juga Bung Hatta seperti itu. Yang masih lihat di foto-foto lainnya yang bisa jadi pengajaran buat kita. Iya. Seperti itu. Ini merupakan sponsor kita Pak Panji di Iya. hari ini. Begitu teman-teman semuanya. Nanti saya coba berikan juga link below-nya, di situ alamatnya yang tepat hari ini. Dan satu kata lagi, sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai jumpa kembali teman-teman semuanya di sequel berikutnya di podcast 45. Terima kasih.